Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kita tentang sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen pengurapan orang sakit merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan iman gereja akan kerahiman Allah yang menyembuhkan dan menyelamatkan. Pengurapan orang sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini, seorang imam mengurapi si yang sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara sakramen orang sakit ini. Pengurapan orang sakit dapat dilayankan bagi setiap umat beriman yang berada dalam bahaya, yang disebabkan sakit atau lanjut usia, atau seseorang yang makin memburuknya kondisi kesehatannya. Ini bisa kita lihat dalam Kanon 1004 atau dalam KHK 1514. Kebiasaan berdoa dan mengurapi orang sakit dengan minyak merupakan tradisi Israel. Pada Perjanjian Lama, sakitnya seseorang selalu dikaitkan dengan dosa, sehingga dihukum Allah dengan berbagai macam penderitaan. Ini bisa kita lihat di Mazmur bab 107 ayat 17. Pada Perjanjian Baru, Yesus mengatakan bahwa sakit menyatakan kuasa Allah dan penyembuhan merupakan karya keselamatan Allah. Ini bisa kita lihat dalam Injil Yohanes bab 9 ayat 2-7. Yesus sangat memahami apa yang dibutuhkan orang sakit. Injil banyak memberikan kesaksian Yesus menyembuhkan orang tuli, orang buta, orang lumpuh, orang kusta, dan sebagainya. Pada Injil Markus bab 6 ayat 13 mengatakan mereka mengusir banyak setan dan menggoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yesus memberikan kuasa penyembuhan kepada para murid. Ini bisa kita lihat juga di Injil Matius bab 10 ayat 1. Pengurapan minyak atas orang sakit dilanjutkan oleh umat beriman setelah Yesus naik ke surga. Di sini jelas bahwa sakramen pengurapan orang sakit ini didasarkan pada kitab suci. Rasul Yakobus menulis, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan sakramen pengurapan orang sakit ini, gereja menyerahkan umat beriman yang berada dalam bahaya karena sakit atau usia lanjut kepada Tuhan agar menerima kekuatan dan penghiburan untuk mengalami penderitaan dengan kesabaran dan ketabahan sebagaimana Yesus telah mengalaminya. Pengampunan atas semua dosanya, baik dosa ringan maupun dosa berat, bila sudah tak mampu lagi menerima sakramen tobat. Kekuatan berserah diri untuk memasuki hidup abadi. Bila Tuhan menghendaki, ia menerima kesembuhan demi keselamatannya. Di sini ada ritus pengurapan orang sakit. Pertama, bahannya yang digunakan yaitu minyak suci yang dioleskan pada dahi dan telapak tangan orang sakit. Kedua, forma. Forma yang digunakan yaitu, semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan
Roh Kudus. Semoga Ia membebaskan saudara dari segala dosa dan membangunkan saudara untuk mengenyam kebahagiaan sejati. Itulah forma atau kata-kata dalam sakramen pengurapan orang sakit ini. Pelayanan sakramen pengurapan orang sakit adalah imam yang tidak dilarang oleh hukum. Yang berhak mendapatkan pelayanan sakramen adalah orang beriman Katolik yang sakit atau lanjut usia, yang mampu menggunakan akal budi, pernah memintanya waktu sadar, dan mereka yang berada dalam bahaya mati. Sakramen ini dapat diterima lagi jika setelah sembuh yang bersangkutan sakit berat lagi, atau jika masih dalam keadaan sakit yang sama bahayanya semakin berat atau semakin parah. Sejauh memungkinkan, pengurapan orang sakit hendaknya didahului pengakuan dosa dan dilengkapi penerimaan komuni. Jangan sampai penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ditunda sampai si sakit sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat menghayatinya. Jadi dengan penerimaan sakramen perminyakan ini, orang yang menerima sakramen memperoleh kesembuhan dari sakitnya, terutama kesembuhan dari sakit rohani. Bagi seseorang yang mengalami sakral maut, melalui sakramen ini si sakit memiliki harapan akan hidup kekal dan lebih siap menyambut kematian sebagai pintu menuju rumah Bapa. Sakramen ini dapat diterima berkali-kali oleh seseorang yang mengalami beberapa kali sakit. Jadi, sakramen ini bertujuan untuk menguatkan seseorang yang sedang sakit. Demikian saja katekese singkat tentang sakramen pengurapan orang sakit ini. Semoga dengan video ini, dengan penjelasan ini, kita bertambah wawasan. Semoga Tuhan menolong kita.